Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jailani dari kelas X7C, kelompok 5. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kerangka penulisan ilmiah. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa karya ilmiah berupa makalah sebagai berikut. Di antaranya, tulisan tangan tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dan sering disusun untuk diterbitkan. Selanjutnya, karangan yang termasuk tugas peserta didik selama dalam pendidikan di sekolah. Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan suatu karya tulis di mana skema penulisannya menggunakan metode-metode penulisan baku dan pembuatannya bertujuan murni untuk memberikan pengetahuan kepada halayak luas. Pada kerangka penulisan ilmiah ini, ada poin-poin yang kami jelaskan. Poin A, kerangka penulisan makalah untuk tujuan publikasi ilmiah nasional. Dan B, analisis data dan menyusun hasil. Dijelaskan oleh rekan saya, Maela Sari. Sedangkan C, menyusun metode dan hasil. Dan D, definisi dan fungsi pembahasan dijelaskan oleh saya sendiri, Ahmad Jailani. E, cara menyusun diskusi atau pembahasan. Dan F, menyusun introduksi dan abstrak. Dijelaskan oleh rekan saya yang satu lagi, yaitu Andi Eka Saputra. Menyusun metode dan hasil. Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Metode ilmiah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan scientific method adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan rasional. Pada metode ilmiah, proses berpikir secara sistematis, yang artinya proses berpikir dilakukan secara sistematis dengan bertahap, tidak zigzag. Proses berpikir sistematis ini dimulai dengan kesadaran akan adanya masalah hingga terbentuknya sebuah kesimpulan. Dilakukan sesuai langkah-langkah dan berurutan. Selanjutnya, metode ilmiah didasarkan pada data empiris, yang berarti setiap metode ilmiah selalu disandarkan pada data empiris. Maksudnya adalah bahwa masalah yang hendak ditemukan pemecahannya atau jawabannya harus tersedia datanya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara objektif. Pada metode ilmiah, proses berpikir dilakukan secara rasional, yaitu di saat melakukan metode ilmiah, proses berpikir dilaksanakan secara masuk akal atau terkontrol.
Maksudnya, dalam berpikir secara ilmiah dilakukan secara sadar dan terjaga. Jadi, apabila ada orang lain yang juga ingin membuktikan kebenarannya, dapat dilakukan seperti apa adanya. Langkah-langkah metode ilmiah. Karena metode ilmiah dilakukan secara sistematis dan terencana, maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut pelaksanaannya. Setiap langkah atau tahapan dilaksanakan secara terkontrol dan terjaga. Adapun langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Maksudnya, perumusan masalah yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan sesederhana mungkin. Diharapkan akan memudahkan orang lain yang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya, menganalisis data tersebut, kemudian menyimpulkannya. Kedua, menyusun kerangka berpikir. Dari rumusan permasalahan yang sudah disusun pada tahapan sebelumnya, ditunjang oleh data atau informasi dari literatur, kerangka berpikir dapat disusun. Identifikasi variabel penelitian akan menentukan tujuan, penemuan, pembuktian, pengembangan, dan tipe penelitian. Ketiga, menguji hipotesis. Merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Keempat, mengumpulkan data. Merupakan tahapan yang agak berbeda dari tahapan-tahapan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan di lapangan. Sering dikaitkan dengan sarana dan prasarana. Data harus bersifat reliable, dikumpulkan dengan metode data yang valid. Kelima, melakukan pembahasan, melakukan analisis statistik, melakukan analisis statistik yang sesuai sangat ditentukan oleh tipe penelitian. Menggunakan literatur yang sebisa mungkin up to date untuk membahas data. Penyajian berupa tabel dan gambar umumnya sangat membantu proses pembahasan. Keenam, merumuskan kesimpulan. Rumusan simpulan harus sesuai dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ini ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat dan jelas. Harus merujuk pada tujuan dari penelitian. Menggambarkan inti dari jawaban permasalahan penelitian, sederhana dan mudah dimengerti. Dan ketujuh, pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Harus mengikuti urutan yang sudah ditetapkan dalam proses laporan. Dapat berupa makalah, poster, disertasi, tesis. Untuk publikasi ilmiah, tergantung pada aturan yang ditetapkan oleh editor jurnal. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data yang Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasan berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah bab metode, hasil yang diperoleh disajikan dalam bab hasil. Ada petunjuk penulisan yang menginginkan agar hasil dan pembahasan digabungkan dalam satu bab, namun ada juga yang menginginkan penulisan hasil
dipisah dengan pembahasan. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan hasil dan pembahasan. Pertama, tulis hasil secara sistematis, logis, dan tanpa interpretasi. Kedua, hindari data yang tidak relevan. Ketiga, sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Keempat, menulis pembahasan. Kelima, bahas signifikansi. Dan keenam, bedakan antara fakta dan spekulasi. Selanjutnya, definisi dan fungsi pembahasan. Definisi hasil adalah bagian dari makalah ilmiah di mana segala sesuatu dibangun. Pendahuluan menjelaskan mengapa hasil perlu diperoleh, metode menjelaskan bagaimana hasil diperoleh, dan diskusi menjelaskan hasil. Nah, pada pembahasan atau diskusi, kita harus menjelaskan hasil penelitian kita. Bagaimana mereka berhubungan dengan literatur dan implikasinya untuk digunakan di masa depan. Pembahasan yang baik akan menjelaskan mengapa hasil penelitian dan keseluruhan makalah itu penting. Menurut para ahli, menurut Dera Mourad dari University Ibnu Zohar Agadir berpendapat bahwa bagian hasil hanyalah presentasi data. Seharusnya tidak ada diskusi di bagian hasil. Hasil perlu disajikan secara cukup rinci agar seseorang yang tidak terbiasa dengan makalah ilmiah dapat memahaminya. Bagian diskusi membuka gulungan hasil utama, menjelaskan artinya. Letakkan di sana pertanyaan dan perspektif baru. Jelaskan poin paling menarik untuk seluruh bidang. Tentukan jawaban yang mungkin tulisan mengapa dan bagaimana dan untuk apa. Sedangkan menurut Isa Kuram dari Al-Furat Al-Aswad Technical University berpendapat hasil harus berupa data mentah yang dapat diukur daripada pengamatan umum dan harus berhubungan langsung dengan pertanyaan dan hipotesis penelitian. Dalam diskusi, Anda harus menjelaskan hasilnya. Bagaimana mereka berhubungan dengan literatur dan implikasi yang mungkin mereka miliki untuk digunakan di masa depan. Diskusi yang baik akan menjelaskan mengapa hasil Anda demikian dan menjelaskan pentingnya keseluruhan makalah. Anda akan menunjukkan bahwa hasil Anda dapat menambah pengetahuan baru ke bidang pekerjaan pilihan Anda. Fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan dari pembahasan adalah menyajikan interpretasi terhadap temuan, simpulan, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya menurut Sutama. Nah, penulis menggunakan bagian pembahasan untuk menjelaskan makna atau temuan dan menyampaikan kemungkinan implikasinya. Dwi Loka dan Rian menegaskan juga tujuan pembahasan adalah untuk pertama, menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai, menafsirkan temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Keempat,
memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru. Dan kelima, menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan penelitian. Dan pembahasan sendiri merupakan evaluasi metodologi dan hasil penelitian untuk membantu pembaca memahami hasil penelitian dan bagaimana penggunaannya. Penulis memberikan penilaian terhadap hasil penelitian yang telah digunakan, sehingga akan sekaligus tampak dalam pembahasan tersebut kekurangan dan keunggulan hasil yang diperoleh. Hal ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca akan kekuatan hasil yang diperoleh. Semua ini akan memberikan gambaran sekaligus penyikapan bagi pembaca dalam memanfaatkan atau menggunakan hasil penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jailani.